Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga. Dengan nama panjang saya Wabutung Yoga. Saya di sini dari kelompok 11 pada mata kuliah Sistem Mikrokontroler. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai project brief dan juga yang akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 11 serta tugas-tugasnya, serta akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, serta komponen yang kami pilih untuk membangun project mini ini. Sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Muhammad Rusdan atas ilmu dan juga tantangan yang diberikan pada tugas ini, sehingga tugas ini mudah-mudahan menjadi terrealisasikan dengan baik di kemudian hari guna membantu masyarakat. Jadi sistem yang kami pilih itu adalah mengenai sistem pemberian pakan otomatis kepada hewan ternak, hewan peliharaan. Jadi khusus hanya untuk hewan peliharaan. Dan mungkin saya akan langsung saja memperkenalkan anggota kelompok 11. Di sini ada yang pertama yaitu ada Billy Cahyadi. Beliau di sini membantu untuk membuat coding serta merancang coding. Juga yang akan mendemonstrasikan mengenai project mini ini. Terus ada yang kedua ada Hermawan Sopian, beliau juga membantu Kang Billy Cahyadi dalam menyusun coding tersebut serta membantu saya dalam menyusun PPT. Dan untuk saya sendiri, saya di sini berkesempatan untuk membuat project brief atau menjelaskan project brief serta mengediting video supaya dapat dikumpulkan dengan baik. Oke, di sini sudah ada latar belakang yang telah disusun oleh Kang Hermawan Sofian. Namun pada penjelasan latar belakang kali ini mungkin saya ingin menjelaskan berdasarkan sudut pandang saya pada sistem pemberi makan hewan peliharaan otomatis ini. Jadi berdasarkan sudut pandang saya mengenai latar belakang pada sistem ini adalah uh, banyak sekali di zaman sekarang pemilik hewan peliharaan ini tidak menyadari bahwa waktu mereka, energi mereka habis karena harus melaksanakan kewajiban untuk menjaga serta merawat hewan peliharaan mereka. Dengan hal ini, saya ingin menghadirkan sebuah sistem microcontroller yang bantu mereka dalam memberi makan hewan peliharaan mereka. Sehingga di kemudian hari mereka tidak perlu khawatir mengenai cara untuk menangani atau memberi makan hewan secara layak ke depannya. Sehingga sistem ini mungkin sangat berguna untuk mereka karena ini membantu mereka dalam mengefisienkan waktu juga menjaga energi mereka supaya tidak perlu khawatir juga ke depannya. Itu latar belakang yang hadir dari sudut pandang saya berdasarkan keresahan yang saya lihat pada pemilik hewan peliharaan saat ini. Dan untuk selanjutnya ada tujuannya. Yang jelas tujuan yang pertama adalah untuk membantu para pemilik hewan peliharaan menjaga energi serta waktu mereka supaya tidak terpangkas oleh kewajiban mereka dalam memelihara hewan. Dan yang kedua, membantu pemilik hewan peliharaan juga supaya lebih banyak menggunakan sistem seperti ini guna mengefisienkan waktu mereka dan juga mempermudah hidup mereka dalam hal apapun gitu. Jadi cuma itu saja tujuan dari terciptanya sistem seperti ini. Juga yang terakhir mungkin ada tambahan tujuan yaitu untuk menjadi sebuah ide yang bisa diinovasi ke depannya sehingga bukan cuma memberi makan hewan peliharaan saja tapi bisa dalam hal lain seperti memantau dan lainnya seperti itu. Oke, mungkin saya langsung lanjut saya di komponen utama pada sistem pemberi pakan hewan peliharaan otomatis ini. Jadi yang pertama yaitu ada microcontroller dan juga yang kedua ada sensor, ketiga ada aktuator dan yang keempat ada tampilan. Untuk microcontroller sendiri yang kami pakai itu adalah Arduino dengan tipe Atmega 328P.
yang berguna sebagai otak dari sistem yang mengontrol semua komponen. Dan yang kedua ada sensor ultrasonic HCSR04 yang berguna untuk mengukur jarak pakan dalam wadah. Jadi di sini sensor ini memicu reaksi bagaimana uh, semua divalidasi untuk misalkan ada pakan yang mau habis, pakan yang akan habis dan juga pakan yang masih ada. Dan yang ketiga ada akuator. Akuator di sini ada dua jenis, yaitu modul relay dan juga motor servo. Untuk motor servo di sini berguna untuk membuka dan menutup penyalur makanan. Nah, untuk modul relay ini mengendalikan suplai daya ke motor servo. Jadi lebih ke pengelolaan sebuah energi kepada motor servo. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir ada tampilan, yaitu LCD, Liquid Crystal Display. Di sini untuk menampilkan bagaimana informasi status sistem. Jadi misalkan pakan masih ada, pakan mau habis, pakan sudah habis, itu ditampilkan pada LCD itu. Oke, yang terakhir di sini mungkin saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, proyek pemberian pakan otomatis pada hewan peliharaan ini berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan menggunakan komponen elektronik yang terjangkau dan mudah diakses dengan memanfaatkan microcontroller ATmega 328P, sensor ultrasonic HCSR04, modul relay, motor servo, dan juga LCD. Sistem ini mampu memberikan pakan secara otomatis berdasarkan pengukuran jarak pakan yang tersedia. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pemberian pakan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pemilik hewan peliharaan yang memiliki kesibukan dengan tampilan informasi pada LCD. Pengguna dapat dengan mudah memantau status pakan dan kondisi sistem secara real time. Pengujian menunjukkan bahwa sistem berfungsi dengan baik, dengan akurasi dalam pengukuran jarak, dan respons yang cepat dan dari akuator itu. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya jelaskan. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai project brief dari sistem yang telah kami rancang. Saya rasa mungkin ini adalah sebuah penutupan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para penonton dan juga kepada Bapak Muhammad Rusdan atas kesempatan dan juga tugas ini. Jadi mungkin saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Selanjutnya mengenai coding akan dijelaskan dan didemonstrasikan oleh Kang Billy Cahyadi. Untuk Kang Billy dipersilakan menjelaskan demonstrasinya dan saya harap semua berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Selamat siang, kami dari kelompok 11 Microcontroller Universitas Teknologi Bandung ingin mempresentasikan sistem pemberian makan hewan peliharaan otomatis berbasis Arduino. Komponen yang kami gunakan pada saat ini itu adalah Arduino Uno, lalu ada LCD 20x4, lalu ada slide switch, lalu ada SLX30 RTC, dan ada servo, lalu ada relay modul, lalu HCSR04 ultrasonic, dan buzzer. Nah, fungsi dari komponen-komponen tersebut yang pertama, Arduino Uno. Arduino Uno ini fungsinya sebagai otak sistem yang mengatur alur kerja dari semua komponen, yaitu membaca sensor, mengolah data, dan mengendalikan akuator seperti servo, buzzer, vibrator, dan LCD. Lalu fungsi dari RTC. Fungsi dari RTC-nya itu adalah memberikan waktu nyata berupa jam, menit, detik agar sistem bisa bekerja berdasarkan jadwal otomatis. Misalnya, tiap 10 detik membaca sensor. Nah, selain itu, RTC juga membantu membuat sistem berbasis waktu tanpa tergantung loop delay biasa. Lalu, fungsi dari LCD.
20 kali 4. Fungsinya itu adalah menampilkan informasi penting secara real time, seperti jam sekarang, jarak pakan dari sensor, status pakan, apakah masih ada, mau habis atau habis. Lalu instruksi seperti aktifkan reset atau sistem standby. Selain itu, menggunakan LCD 12C ini, 12C modul ini agar menghemat pin Arduino, yaitu hanya butuh 2 pin SDA dan SCL saja. Lalu sensor ultrasonik. Nah, fungsi dari sensor ultrasonik HCSR04 ini mengukur jarak antara sensor dengan permukaan pakan menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, data jarak digunakan untuk mengetahui seberapa banyak pakan yang tersisa. Misalkan jarak pendek, berarti pakannya masih banyak. Jika jaraknya menengah, pakannya itu akan hampir habis. Dan jarak jauh berarti pakan sudah habis. Nah, lalu adalah servo motor. Nah, servo ini fungsinya itu adalah mengatur gerakan buka tutup tempat pakan berdasarkan kondisi hasil sensor. Misalkan sudut 90 derajat berarti terbuka penuh. Sudut 30 derajat berarti terbuka sebagian, dan sudut 0 derajat berarti tutup. Yaitu atau bisa dibilang atau bisa dikatakan jika pakan habis, maka sudut akan 0 derajat atau tutup. Dan buzzer. Fungsi dari buzzer ini yaitu mengeluarkan suara peringatan saat pakan benar-benar habis supaya pengguna segera mengisi ulang. Atau aktif saat jarak 100 atau aktifnya itu pada saat jaraknya itu lebih dari 130 cm atau saat pakan habis. Nah, setelah mengenali fungsi dari komponennya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem. Yang pertama itu adalah inisialisasi. Baik. Nah, pada proses inisialisasi, servo ini akan diatur ke posisi awal. Diatur dalam posisi awal, lalu LCD akan menyala dan RTC ini disinkronisasikan ke waktu saat ini. Lalu tombol reset dipasang sebagai kontrol manual. Nah, lalu ada pembacaan RTC. Nah, dalam pembacaan RTC ini, baik, pembacaan dalam pembacaan waktu RTC ini akan menampilkan waktu sekarang setiap loop ke baris pertama LCD. Lalu pemicu otomatis ini terjadi tiap detik ke 0, 10, 20, dan lain-lain tiap kelipatan 10 detik menggunakannya itu menggunakan nanosecond dalam kurung persen 10 sama dengan 0. Lalu ada pembacaan sensor ultrasonik. Nah, untuk pembacaan sensor ultrasonik di sini ditulis yaitu adalah Oke, nah untuk pembacaan sensor ultrasonik, baik. Nah, untuk pembacaan ultrasonik di sini tuh ditulis yaitu adalah jika distansnya lebih dari 0 dan kurang dari 100 atau di antara 0 dan 100, maka akan dinyatakan yaitu adalah pakannya itu masih ada. Dan jika distansnya lebih dari 100 dan kurang dari 130 atau antara 100 dan 130, maka akan dinyatakan yaitu adalah pakan itu akan mau habis. Dan lalu jika distansnya lebih dari 130, maka akan dinyatakan yaitu adalah pakan sudah habis. Nah, yang selanjutnya itu adalah adanya tombol reset. Nah, ketika ditekan, sistem akan mereset dan siap bekerja kembali. Kalau tidak ditekan, servo dikunci, vibrator mati. Baik, saya akan menampilkan demo tampilan pada LCD-nya.
Nah, ini adalah demo tampilan pada LCD-nya. Dalam LCD 20x4 ini, baris yang pertama ini akan menampilkan waktu sekarang, waktu pada saat ini. Lalu baris kedua ini adalah menampilkan kondisi pakannya, yaitu adalah melalui jarak, menampilkan jarak atau status pakannya. Lalu baris ketiga ini akan menampilkan kondisi pakannya, apakah masih ada, apakah sudah habis, atau akan habis. Nah, lalu baris keempatnya itu adalah untuk menampilkan status sistem atau perintah, apakah standby atau aktifkan reset. Nah, balik lagi ke yang tadi untuk penggunaan ultrasoniknya. Nah, jika saya menggunakan ultrasoniknya ini di antara 0 sampai 100, contohnya 2 cm. Nah, kita lihat. Nah, di sini tuh akan berubah status menjadi bahwa pakannya itu adalah masih ada. Jika saya menggunakan sensor ultrasoniknya saya rubah lagi menjadi antara 100 sampai 130, saya di 127 saja. Nah, akan menghasilkan statusnya itu adalah pakannya itu akan mau habis. Nah, jika saya menampilkan pada jarak lebih dari 130, contohnya 148, nah, akan menyatakan bahwa pakan sudah habis dan buzzer pun akan mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara berarti bertanda bahwa pakan itu sudah habis. Baik, seperti ini presentasi dari kami dari kelompok 11. Kami ucapkan terima kasih.